Hai sahabat jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia apapun kondisinya. Oke? Kali ini kita akan reading sesuatu yang berbeda ya. Ini nggak tentang zodiak atau pick up card ya. Kita akan general reading, dimana readingan ini untuk semua zodiak ya. Karena readingan ini buat semua zodiak, artinya banyak energi yang kita tarik ya. Jadi gak akan bisa 100% resonate ke kamu ya. Kalau kalian ingin readingan yang lebih personal, kalian bisa kontak nomor yang ada di box deskripsi ya. Kalian bisa reading buat diri kalian sendiri ya. Jadi energinya gak campur-campur dengan orang lain. Oke, sekarang kita akan reading buat kamu ya, tentang bagaimana sih perasaan dia sebenarnya ke kamu ya. Apa yang dia rasakan tentang kamu ya, tentang kehadiran kamu di dalam hidupnya. Oke, dan apa yang menjadi niat dia ke depannya. Readingan ini bisa buat kalian yang udah berpasangan ya dengan si dia, atau dengan seseorang yang kalian belum dealing ya. Jadi seseorang ini adalah seseorang yang ada di fokus kalian saat ini. Oke, paham ya? Oke, kita shuffle dulu kartunya. Kita akan mulai shuffle ya. Sepertinya ada yang lagi dipikirkan dia tentang kamu saat ini ya, yang sepertinya berhubungan dengan seseorang yang lain ya. Oke, di bottom of the decknya ada Three of Cups ya. Jadi sepertinya di sini ada air sign ya, Gemini, Libra, Aquarius, ada fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, dan water sign ya, Scorpio. Oke. Yang paling kuat di sini air sign ya, air sign baru water sign. Oke. Air sign ini elemen udara ya. Karakternya objektif, logik ya, lebih mengutamakan logika ya. Dia rasional, orangnya juga cool ya, kalem, gak seradak seruduk. Oke. Segala tindakannya itu dipikirkan dengan matang ya. Jadi saat ini sepertinya kalian ada yang lagi dealing ya, atau terkoneksi dengan seseorang yang sepertinya punya masa lalu ya, masa lalu yang mungkin pernah gagal ya, gagal dengan pasangannya di masa lalu ya, dan masih meninggalkan luka ya, yang membuat dia itu masih trauma sampai saat ini. Ada juga dari kalian yang dealing ya, atau terkoneksi dengan seseorang yang punya ketakutan-ketakutan ya. Ketakutan-ketakutan akan dirinya sendiri yang dia rasakan belum cukup settle ya,
secara finansial. Jadi dia kayak insecure dengan dirinya sendiri. Ditambah lagi dia melihat kamu dikelilingi oleh orang-orang yang sepertinya statusnya jauh lebih baik dari dirinya, ya. Jadi ada perasaan tidak percaya diri, ya, yang timbul di dalam hati dia, yang membuat dia itu jadi minder berhadapan dengan kamu. Oke? Sebagian dari kalian ada juga yang sudah, ya, atau lagi menjalin hubungan dengan seseorang di mana kamu pernah melakukan kehilafan, ya, dengan menjalin affair dengan seseorang di belakang dia, ya, membuat dia itu jadi trauma dan bersikap posesif, ya, sama kamu, dan selalu protek terhadap diri kamu. Oke? Dia itu selalu kepo dengan kegiatan-kegiatan kamu, ya, apa yang kamu kerjakan, dan terkadang kalau dia hubungi kamu dan kamu nggak langsung membalas chatnya dia, ya, atau teleponnya dia, pikirannya itu langsung curiga macam-macam, ya. Jadi rasa insecure, ya, yang ada di dalam diri dia, ya, karena dia sangat menyadari kekurangannya, membuat dia jadi bersikap seperti itu ke kamu, ya. Jadi dengan siapapun kalian lagi dealing saat ini, ya, dan kalian ingin tahu bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini, ya, saya mau kasih tahu kalau saat ini sepertinya dia lagi merasakan apa yang dinamakan insecure, ya, krisis percaya diri, takut kehilangan kamu, ya, karena orang ini sadar betul kekurangannya, ya. Dia paham betul kalau kekurangan-kekurangan yang dia miliki bisa berpotensi, ya, untuk membuat hubungan kalian akan berjalan nggak baik ke depannya, ya. Dan itulah yang menjadi pikiran dia saat ini. Itu yang dirasakan, ya, tentang hubungannya dengan kamu. Oke? Kalau kita lihat elemen yang tadi, ya, yang seperti saya bilang, ini elemen yang kuat itu elemen udara, di mana orang ini adalah tipikalnya yang logik, ya, yang sadar betul apa yang menjadi kekurangannya. Karena dia sadar dengan kekurangannya itu membuat dia itu jadi insecure, ya, dan merasa gak layak, ya, untuk mendampingi kamu. Oke? Tapi bisa sebaliknya, ya, yang justru terjadi justru bisa akan ekstrim, ya, lebih ekstrim. Mungkin dia akan menjaga kamu dengan overprotective, ya, karena dia takut kamu akan pindah ke lain hati, ya. Jadi sifat orang ini ada yang cenderung lebih posesif, ya, lebih protektif untuk mengimbangi rasa insecure-nya, ya. Tapi ada juga yang menjadi minder, ya, gak percaya diri dan lebih gak berani untuk bertindak, ya, karena dia merasa dirinya belum cukup layak untuk mendampingi kalian, ya. Perasaan insecure bisa membuat seseorang itu jadi posesif yang berlebihan, oke? Kekhawatiran atau takut akan kehilangan membuat seseorang itu bisa memprotek pasangannya dengan sangat over lebay. Jadi kalau kalian bertanya-tanya kenapa sih dia itu protektif banget atau posesif banget sama kamu, ya jawabannya itu, dia merasa gak percaya diri, ya, dengan apa yang dia miliki, ya. Dia merasa punya banyak kekurangan yang membuat dia itu was-was kamu akan direbut oleh orang lain, ya, atau kamu pindah ke lain hati, ya. Jadi ketakutan-ketakutan itu membuat dia memprotek kamu dengan sangat
begitu kuatnya ya, takut kalau kamu akan pergi dari dirinya. Oke? Perasaan insecure ya, bisa juga membuat si dia itu jadi kelihatan kayak nggak jelas gitu ya. Nggak jelas dalam arti kayak maju mundur. Mau-mau, enggak ya. Ya, pokoknya nggak jelas gitu ya. Membuat kamu itu yang belum dealing dengan orang lain itu jadi bingung ya. Ini orang maunya apa sih? Sebenarnya perasaan dia itu ke gue itu gimana sih? Suka apa enggak gitu. Serius apa enggak ya. Jadi kayak mau enggak gitu. Kayak digantung. Ya. Jadi kamu merasa kayak di PHP-in doang ya. Kamu merasa kalau perhatian dia, perasaan dia itu yang suka berubah-berubah gitu ya, membuat kamu itu jadi ikutan labil ya. Sikap dia yang kadang manis bisa tiba-tiba berubah menjadi tawar ya, atau malah asam. Itu membuat kalian bingung dan gergetan ya. Sebenarnya mau nih orang apa gitu kan. Jadi seperti inilah ya, kalau seseorang itu sudah dihinggapi oleh rasa insecure. Oke? Kalau kamu tetap ingin terus menjalin hubungan dengan tipikal orang seperti ini, ya kamu harus mau bekerja keras ya, mau berusaha yang benar-benar keras untuk bisa membuat dia itu bisa percaya diri lagi ya. Membuat seseorang itu bisa bangkit dan percaya diri itu bukan pekerjaan yang mudah ya. Itu benar-benar diperlukan ketelatenan ya, kesabaran yang luar biasa ya, untuk bisa membantu dia merubah hal-hal negatif dalam dirinya menjadi hal-hal yang positif. Membantunya melihat kalau apa yang sebenarnya dicemaskan oleh dirinya selama ini itu bisa aja nggak terjadi ke depannya ya. Bisa jadi itu hanya ketakutan-ketakutan dia yang berlebihan. Oke? Menghadapi orang seperti ini ya, orang yang tidak percaya dengan dirinya sendiri ini memang sangat melelahkan ya. Di sini ada Ten of Wands ya. Jadi baik kamu ataupun dirinya di sini sama-sama berat ya. Merasakan berat menjalin hubungan dengan kondisi seperti ini ya. Jadi bukan kamu aja yang merasa lelah dengan hubungan seperti ini ya, tapi dia sendiri pun merasa capek sebenarnya ya. Karena yang dia ingini adalah bisa memberi kamu kepercayaan penuh ya. Melepaskan kamu melakukan semua kegiatan kamu tanpa harus dia awasi selama 24 jam ya. Jadi sebenarnya punya perasaan posesif itu juga sangat melelahkan ya, dan dia merasakan itu. Oke? Jadi baik kamu ataupun dia sama-sama merasakan rasa yang melelahkan ya. Jadi semua kembali ke kamu ya. Tapi kalau kamu merasa hubungan ini layak untuk diperjuangkan, ya diperjuangkanlah ya. Kenapa enggak? Cinta sejati itu perlu diperjuangkan ya. Sama seperti kebahagiaan, gak ada yang datang instan begitu aja dalam kehidupan kita ya. Kalaupun ada ya, dan itu kamu dapatkan, kamu beruntung ya. Karena cuma sedikit orang yang bisa mendapatkan kebahagiaan dalam hubungan ya dengan cara yang instan ya. Jadi begitu kenal, lanjut ke pernikahan ya, dan hidup bahagia ya. Itu it's amazing banget ya. Dan sangat-sangat sedikit orang yang bisa mendapatkan itu ya. Jadi kalau kamu mendapatkan itu ya, itu adalah karunia yang luar biasa ya, dan kamu harus bisa menjaga itu. Oke? Jadi paham ya,
inilah yang mereka rasakan. Oke, di sini ada Page of Pentacles, ada Eight of Cups, ya. Ada perasaan insecure, ya, tidak percaya diri, ya, karena dia belum merasa stabil secara finansial, ya, dan dianya pun belum yakin banget, ya, dengan perasaannya ke kamu, ya. Jadi kalau saat ini dia kelihatan nggak jelas, ya, iya enggak, ya, atau overprotective sama kamu, ya, buat kalian yang udah berpasangan. Saran saya untuk kamu saat ini, ya, yang bisa kalian lakukan adalah ini, kalau kamu masih mau bertahan sama dia, ya, berusahalah untuk membantu dia, ya, membantu dia keluar dari rasa tidak percaya dirinya itu, ya, membantu dia untuk menemukan potensi-potensi yang ada di dalam diri dia, ya. Jadi kalau dia sudah memahami dirinya, sudah memahami dan tahu apa yang menjadi potensi di dalam diri dia, ya, itu akan bisa membantu dia untuk membangkitkan rasa percaya dirinya. Oke, jadi kalau kalian ingin memperjuangkan hubungan kalian, ya, kalian harus mau bersusah-susah, ya, bersusah payah untuk mensupport dia, ya, menemukan kembali rasa percaya dirinya, ya. Kamu pun bisa melakukan hal-hal, ya, yang bisa membuat dia itu percaya sama kamu, ya. Jadi jangan sekali-sekali melakukan sesuatu hal di luar sepengetahuan dia, ya, karena itu akan bisa membuat dia kehilangan rasa percayanya sama kamu. Oke? Dengan mensupportnya, ya, untuk bisa merubah dirinya menjadi jauh lebih baik, ya, menjadi versi terbaiknya, mudah-mudahan dia akan bisa menemukan lagi dirinya, ya, bisa percaya diri lagi, ya, sehingga rasa insecure di dalam dirinya itu bisa hilang, ya, dan hubungan kalian ke depannya akan bisa berjalan dengan harmonis lagi, ya, karena dengan adanya rasa percaya diri di dalam diri pasangan kamu akan membuat kalian bisa lebih menikmati hubungan kalian dengan harmonis. Oke? Sekarang kita akan lihat apa yang menjadi niatnya dengan hubungan kalian ke depannya, ya. Kita akan shuffle kartunya, oke? Untuk niatnya saat ini, ya, dia merasa belum ada yang bisa dia lakukan untuk hubungan kalian, oke? Di sini ada Nine of Wands, ya, dimana di sini dia merasa kalau dia belum memiliki apapun, ya, yang membuat dia siap untuk menjalin hubungan dengan kamu, ya, atau meneruskan hubungannya dengan kamu. Oke? Buat kalian yang sudah dealing dengan orang ini, sudah berpasangan dengan orang ini, dia lebih merasa kayak untuk saat ini belum ada yang bisa dia lakukan, ya. Jadi dia lebih ke fokus pada rasa insecure-nya, ya, dengan menunjukkan sikap protektifnya kepada kamu, ya, sikap posesifnya pada diri kamu. Oke? Saat ini sepertinya banyak yang jadi fokusnya, ya. Di sini ada Seven of Cups, oke? Banyak yang menjadi fokusnya saat ini. Banyak hal yang ingin dia lakukan, ya. Ingin coba itu, ingin coba ini, ya. Coba ini, coba itu. Ya. Jadi untuk sampai saat ini dia masih belum menemukan apa sih sebenarnya yang dia mau, ya. Baik soal tujuan hidupnya, ya, atau perasaannya ke kamu. Ya, jadi sepertinya orang ini, ya, belum memahami apa sih sebenarnya yang dia mau, ya.
baik ke depannya soal hidupnya ya, dan hubungannya dengan kamu ya. Jadi kayak soal perasaan itu, dia nggak tahu dia punya perasaan khusus apa enggak sama kamu ya. Kalaupun dia merasa dia punya perasaan sama kamu, perasaan insecure-nya itu lebih besar daripada perasaan cintanya sama kamu ya. Jadi sepertinya dia itu masih labil ya, labil untuk menentukan sikapnya kepada kamu ya. Dia nggak yakin apakah nanti dia akan bisa membahagiakan kamu ya. Jadi untuk kedepannya ya, niat dia adalah fokus pada karir dan keuangannya dia ya, memperbaiki kualitas dirinya ya, khususnya di bidang keuangan ya. Dia sangat ingin banget ya merubah situasi keuangannya, kondisi keuangannya menjadi lebih baik ya. Karena dia percaya kalau uanglah ya, atau materi lah, atau kedudukan ya, yang akan bisa membuat sebuah hubungan itu bisa bahagia ya. Jadi tolak ukurnya adalah materi ya. Mungkin karena dia terlalu logik ya orangnya, terlalu berpikir realistis ya, logika. Buat dia itu nonsen ya, kalau hubungan bisa bertahan hanya dengan memiliki cinta ya. Buat dia ya, dia sangat percaya kalau hanya materi lah yang bisa membuat hubungan itu bisa berhasil ke depannya ya. Sementara cinta itu hanya pelengkapnya aja ya. Jadi untuk saat ini ya, fokusnya dia adalah ingin memperbaiki keuangannya ya, dan niat dia ke depannya kalau kondisi keuangan sudah stabil, sudah mapan ya, baru dia akan memikirkan kehidupan asmaranya ya. Jadi kalau kamu sudah menjalin hubungan dengan orang ini ya, mungkin dia akan memperbaiki keuangannya ya, supaya hubungan kalian itu bisa berjalan berimbang ya. Karena dia juga udah capek terlalu protektif sama kamu, terlalu posesif ya, dan dia ingin memperbaiki kualitas dirinya supaya hubungan kalian itu bisa harmonis ya. Jadi inilah tentang perasaan dan niatnya saat ini ke kamu ya. Mungkin dari readingan ini ya, ada yang cocok sama kamu dan ada juga yang enggak ya. Namanya general reading ya, jadi banyak energi yang diserap di sini ya. Jadi mungkin ada sebagian yang cocok, ada sebagian yang enggak ya. Kamu tinggal menyesuaikan dengan apa yang sedang kamu alami saat ini ya. Kalau kamu ingin readingan yang lebih spesifik ya, yang lebih personal, kamu bisa ambil personal reading ke saya ya. Dan untuk kontaknya kamu bisa lihat di box deskripsi ya. Di situ ada nomor telepon yang bisa kamu hubungi, yang nantinya akan dibantu oleh admin saya. Oke? Saya harap readingan ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Bisa menginspirasi kalian ya dalam mengambil keputusan ya. Tapi jangan dijadikan ini tolak ukur ya, karena yang tadi saya bilang, ini energi banyak orang ya. Keputusan apapun yang akan kamu ambil ya, sebaiknya dipikirkan dengan matang ya, dengan bijaksana, oke? Supaya kamu nggak salah dalam mengambil keputusan. Oke ya guys, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.